Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel review apa aja. Kali ini gue mau nge-unboxing ya, sekaligus nge-review sebuah headset, atau bukan headset ya, ini maksudnya ke headphone, headset atau headphone. Nah, ini dari mereknya itu Soundcore ya, Soundcore Q20i. Nah, ini udah viral ya, sekitar 1 tahun atau 10 bulan yang lalu lah ya. Ini Soundcore ini tuh produk dari Anker ya, tuh dia ada kartu garansinya di luar begini ya. Nah, jadi ini gue beli seharga 500 ribuan. Langsung aja kita unboxing untuk mengetahui apa aja di dalamnya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu di kardusnya. Ini kelihatan mewah ya, bagus. Earbuds no noise, wireless noise cancelling headphone. Nah, tuh ini ada buat security kode ya. Ini jadi nanti dikerok kita bisa ngelihat ori atau enggaknya kayak gitu kan. Tuh ini yang gue belinya yang warna hitam ya. Nih di sini ada spesifikasinya: bass up, hybrid ANC, high res audio. Dia bisa sampai 40 jam playtime-nya. Kemudian ada support Soundcore app kayak gini. Oke, kita buka. Salah ngebukanya, harusnya nggak usah dibuka semua plastiknya ya, cukup atasnya aja. Tapi udah terlanjur, nggak apa-apa lah. Oh iya, tadi lupa ya untuk bahas ini. Yang di bagian belakang kardusnya ini ada spesifikasinya juga, yaitu hybrid active noise cancelling atau hybrid ANC ya. Ini tulisannya tuh. Jadi dia bisa nge-reduce ya, intinya sih dia untuk meminimalisir suara dari luar ya, dari luar suasana lingkungan yang tempat kita mendengarkan musik. Kemudian di sini 40 mm dynamic driver for thumping bass. Jadi ini dynamic drivernya itu besar ya, lumayan besar untuk ukuran headphone 40 mm, jadi hampir penuh lah ya. Kemudian ini ada high res sound, jadi yang ngedukung high resolusi untuk suaranya ya. Itu biasanya format yang bagus itu FLAC ya, atau FLAC audionya. Jadi bukan MP3 tapi dia formatnya itu FLAC. Kemudian ini ada spesifikasinya lagi, itu bisa sampai baterainya ya. Baterainya ini bisa nyampe 40 hours untuk active noise cancelling playtime dan 60 jam musik playtime. Jadi untuk kalau misalkan ANC-nya ini diaktifin, dia bisa sampai 40 jam. Tapi kalau misalkan non-aktif ya, atau normal doang, itu dia bisa nyampe 60 jam. Kemudian ini juga didukung oleh Soundcore app with customizable EQ ya, atau equalizer. Ini bisa di-download aplikasi Soundcore-nya di App Store ya, atau Google Play kayak gitu. Untuk berikutnya ada transparansi mode. Nah, ini mode transparansi ya. Jadi kita bisa mendengarkan suara dari luar ya, dari lingkungan sekitar. Kemudian ini connect to dua alat secara simultaneous. Ini gue nggak ngerti artinya apa. Kalau yang ngerti bisa tulis di kolom komentar. Ini gue jelasin sedikit ya. Jadi gue udah nyobain
apa aja yang ada di dalam boxnya, yaitu pertama Soundcore Q20i, kemudian USB Type-C kabelnya, kemudian AUX kabel. Langsung aja kita buka. Nah, ini dia headphone-nya. Widih. Ini apa nih? Ini Quick Start Guide ya, atau buku panduan, buku untuk panduan penggunanya. Kita singkirkan dulu. Kemudian ini ada kabel-kabel ya. Ini ada kabel jack 3,5 ke 3,5, jadi male to male ya. Ini untuk dari headphone ke laptop atau ke handphone, smartphone kayak gitu ya, tanpa menggunakan baterai atau tanpa nyalain on off-nya ya. Jadi dia bisa mode offline. Kalau misalkan baterainya habis, ini masih bisa mendengarkan musik dengan menggunakan kabel ini. Tapi biasanya kalau misalkan nggak pakai Bluetooth atau nggak pakai power on, itu ANC-nya atau noise cancellingnya itu dia di mode normal ya, nggak bisa dirubah-rubah kayak gitulah, kayak nggak aktif aja gitu, aktif noise cancellingnya. Kemudian kita juga dapat kabel power ya. Kabel powernya ini kayak gini, dari USB ke Type-C. Sini ada mereknya Soundcore. Panjangnya kurang lebih, ini ada 30 cm ya, kurang lebih panjangnya 30 cm, dan ini biasa aja sih, bukan yang tebel, karena memang ini power aja, nggak kabel data kayaknya sih. Oke, tadi yang ini belum ya. Ini panjangnya kurang lebih 120 cm. Dia masih menggunakan silver plate ya, jadi belum yang gold atau belum yang keemasan ininya nih. Dan kabelnya ini lumayan kecil ya. Jadi ini kabelnya kecil, nggak terlalu tebel. Masih lebih tebel kalau kita beli terpisah ya. Lanjut, ini dia headphone-nya. Nah, ini headphone-nya, tulisan apanya nih? Rakolta Plastika. Ini apa ya? Kita singkirkan. Nah, ini kita bahas dulu dari bahannya ya. Yang pertama ini kita bahas dulu dari bahannya. Bahannya ini plastik, kemudian apa namanya ini, ear cup ya. Ear cupnya ini busanya lembut, dia dilapisi kulit sintetis kayak gini. Ini lumayan rapet ya, jadi untuk kedap suaranya sih kayaknya lumayan oke nih. Nanti gue akan jeda reviewnya. Gue akan review dulu, gue pakai sekitar seminggu lebih lah untuk menilai bagaimana kualitas dari suara headphone ini. Ini kita review dari bahannya dulu ya. Jadi ini kulit sintetis, kemudian di bagian sini mana sih? Nah, di bagian dalam sininya ini ada kayak lembut gini ya, kain. Ini ada tulisan L untuk kuping kiri atau left, kemudian ini ada tulisan R untuk kuping kanan atau right. Ini bahannya kulit sintetis, kelihatan bagus ya, kayak premium gitulah ya. Tapi sepremium-premiumnya namanya kulit beginian itu pasti setahun, apalagi kalau kita makainya jorok ya. Misalkan muka kita atau telinga kita itu keringetan dan nggak dilap atau habis mandi, kemudian kita langsung pakai ini, pasti lama-lama akan berjamur dan ngelotok kayak giniannya. Walaupun premium, tetap aja bakalan rusak kalau kita makainya nggak bener. Soalnya gue itu pernah punya yang model Steel Series ya, itu harganya 2 jutaan, headphone gaming,
tapi tetap aja rusak kalau sering kena lembab. Kemudian berikutnya di sini ini plastiknya itu solid, kokoh ya. Ini ada logonya Soundcore. Di sini ada tulisan Soundcore juga. Ini juga bagus bahannya. Kemudian ini nggak terlalu keras, tapi juga nggak letoy juga, nggak empuk. Jadi pas lah ya di kepala, kayaknya ini pas. Kemudian bagian dalam sininya ini ada spesifikasinya tuh, ada modelnya segala, input 5 volt 750 mAh, made in China. Ini dia dari Anchor Innovation Limited ya. Ini ada alamatnya segala macem lah. Nah, kemudian di sini tuh ada akselerasinya ya. Jadi ini untuk bengkok-bengkoknya. Ini ada beberapa sudut ya. Jadi angle-nya bisa ke sini, kemudian ngelipat juga bisa ya. Jadi ini sangat bagus, fleksibel. Ini juga oke main. Jadi untuk posisi telinga kita mau bagaimanapun, besar kepala kita juga mau bagaimana juga, ini pasti oke lah. Dia bisa ngeklop di telinga kita, bisa ngepas gitulah. Dan kemudian di bagian mana ya? Ini bagian kiri, ini bagian kanan. Nah, begini. Di bagian kiri di sini ini ada mikrofon satu lubangnya. Di atas ini juga ada lubang. Mungkin ini yang noise cancellingnya ya. Nanti bisa tulis di kolom komentar kalau yang tahu ini lubang apaan. Di sini juga ada nih lubang. Ini mungkin untuk penangkapan suara juga, atau mic mungkin ya. Tapi mic nggak di sini, biasanya mic sih di bawah. Nah ini ada micnya 2, lubang mikrofon. Kemudian di sini ada tombol untuk volume up. Ini untuk play atau on off juga. Kemudian ini min atau volume yang ngecilin. Kemudian di sini ada kecil, itu lubang LED notification. Kemudian ini ada jack Type C-nya. Ini ada untuk lubang 3,5 ya, jack 3,5. Dan ini ada noise cancellingnya, tombolnya. Posisinya begini ya ketika nanti kita pakai. Jadi ini ada di belakang telinga kita. Kemudian ini ada di depan telinga kita. Mungkin gue akan coba dulu selama seminggu. Dan ini bagaimana untuk rasanya atau feel-nya bagaimana ya. Nah ini udah seminggu ya gue cobain, dan ada kelebihan serta kekurangannya ya untuk headphone ini. Ini gue akan coba pakai kayak gini ya posisinya. Jadi untuk posisinya ini nggak perlu di extend ya, karena kepala gue itu nggak gede banget kayak gitu kan, bukan model yang besar kepala. Kalau misalkan di extend kayak gini, itu yang ada malah longgar. Tapi kalau kayak gini tanpa di extend itu juga enak tuh. Digoyang-goyang secara cepat juga dia tetap oke, nggak lepas kayak gitu ya. Jadi mantep lah. Nah sekarang gue akan bahas untuk kelebihan dan kekurangannya. Nah pertama kita bahas kelebihannya dulu deh ya, biar enak. Jadi kelebihannya, ear cup-nya ini itu lembut banget, enak. Kemudian dia bisa mengcover sebagian suara noise dari luar ya, atau suara bising dari luar. Tapi nggak 100% menurut gue. Pertama gue coba untuk mode normal ya. Mode normal ini kurang lebih bisa mereduce atau mengcover sekitar 50% suara dari luar. Jadi suara dari luar misalkan besarnya 100%, pakai mode normal jadi keredam sekitar 50%.
Nah kemudian kalau mode aktif ya, noise cancellingnya itu gue aktifin, ini dia meredam sekitar 75% aja, 75% sampai dengan 80%. Jadi ketika ada suara dari luar itu masih tetap bisa kedengeran. Gue menjentikan kayak gini aja, itu ketika noise cancellingnya diaktifin itu masih kedengeran. Jadi gue ngejentikin begini di samping headphonenya ini ya, itu gue masih bisa ngedengar suara jentikan tangan gue kayak gini. Jadi nggak terlalu redup, nggak terlalu keredam ya. Kemudian kalau yang transparansi mode itu bukannya kita seolah-olah mendengar suara dari luar, tapi prinsip kerjanya itu suara dari luar ditangkap oleh mikrofon dari headphone ini, kemudian diperdengarkan ke telinga kita menggunakan headphone ini. Jadi suaranya itu bukan suara asli dari luar, tapi kayak udah direkam. Suara dari luar itu direkam, kemudian ditayangan lagi ke sini secara langsung. Jadi udah bunyinya itu nggak asli gitu, cuman kayak suara hasil rekaman tapi secara live gitu aja. Nah kemudian untuk kelebihan selanjutnya itu di bagian headbandnya ini ya, bagian kepalanya ini juga lembut banget, enak, empuk. Dan di bagian sininya pun ini empuk ya, jadi ada busanya walaupun di sini nggak ada mereknya. Kemudian kelebihan selanjutnya di sini itu dia menggunakan aluminium, karena ada yang harga 200 ribuan ya headphone bluetooth juga, itu dia cuman pakai plastik, dan menurut gue lebih ringkih ya, karena plastiknya itu kecil kayak gini, dia nggak full. Kalau ini kan dikasih plastik untuk penyangganya ya, atau tulangnya. Kemudian di sininya itu dikasih aluminium plat ya, atau plat aluminium, dia full lebarnya, jadi lebih kokoh lah ya. Ini dua kayak gini, jadi dia tuh lebih kokoh, walaupun kita gini-giniin itu masih enak ya, lebih lentur juga dan nggak keras jadinya. Nah kemudian kekurangannya ya, kekurangannya itu posisi tombol kalau menurut gua. Jadi posisi tombolnya itu ini kan di belakang telinga ya, kemudian ini di depan. Itu menurut gue sih kurang cocok ya kalau buat gue pribadi. Kalau menurut gue lebih enak di bawah sini mungkin, atau di bagian sini nih. Di bagian sini ada tombolnya, itu lebih enak menurut gue. Karena ketika kita begini, ngeraba-rabanya itu susah gitu kan, harus diraba. Untungnya di sini ada perbedaan level antara plus, kemudian tombol power atau play pause, kemudian ada minus. Jadi di sini tuh lebih rendah ya, atau lebih legok. Untuk yang plus dia menonjol, untuk yang play atau pause ini dia di tengah lebih ke dalam, dan minusnya ini dia menonjol lagi. Jadi kita bisa tahu dengan meraba ya, apakah yang kita pencet itu tombol plus atau mungkin pause kayak gitu, kita bisa tahu. Dan ini nggak ada tutupnya. Itu sih kalau menurut gue, ditambahin tutup karet mungkin lebih rapat gitu ya, lebih bersih lah, jadi nggak masuk debu atau kena air kayak gitu. Kemudian di sini noise cancellingnya itu posisinya di depan begini loh. Jadi kalau kita mengganti itu kita menggunakan telunjuk. Kalau menggunakan jempol nggak mungkin, posisinya begini nanti tangannya susah. Jadi kita posisinya begini, kita menggantinya itu menggunakan telunjuk begini, yang gak begitu masalah sih. Jadi awal-awal gue coba, mungkin karena belum terbiasa ya, itu masih meraba-raba. Tapi kalau udah seminggu udah kebiasaan ya gampang aja sih. Ini juga bisa menggunakan jari tengah kayak gini pada saat kita menggantinya ya. Tuh kayak gini posisinya. Itu aja. Dan untuk suara ya, untuk suara ini menurut gue lebih ke bass ya, lebih ke bass daripada suara yang lain. Jadi bassnya itu lebih menonjol dibandingkan dengan suara kayak vokal atau musik instrumen yang lain kayak gitu ya. Perkusinya itu atau terrible-nya
itu lebih kurang lah dibandingkan dengan bassnya. Jadi untuk lagu atau selera musik yang cocok buat headphone ini adalah kayak musik yang rock, kemudian yang dangdut, koplo kayak gitu kan ya, reggae itu masih oke lah. Tapi kalau untuk musik-musik instrumen, musik pop, ya itu tergantung selera kalian. Apakah kalian senang yang bass atau yang enggak. Kemudian untuk musik-musik kayak yang slow kayak gitu untuk mendengarkan di saat tidur, mungkin kalau menurut gue sih kurang cocok ya. Atau bisa dimainin di equalizernya yang ada di aplikasinya. Nanti aplikasinya akan gue kasih lihat ya ke kalian. Nah kemudian untuk mendengarkan film, nonton film ya, ini bagus banget. Gue udah ngetes menggunakan di YouTube ya, ada video yang Dolby 5.1, 7.1 sama Dolby Atmos itu semuanya beda. Jadi paling bagus emang di Dolby Atmos ya. Dan ini tuh dapet banget feel-nya gitu. Walaupun gak sebagus nonton langsung di bioskop, tapi untuk nonton di rumah menggunakan headphone ini, itu suaranya udah keren banget lah. Keren banget untuk mendengarkan film. Kemudian ketika di maksimal ya, di volume maksimal, ini tuh nggak bikin kuping kita kayak terasa pengang gitu loh, kayak sakit gitu enggak. Jadi masih bisa kita toleransi lah suaranya walaupun di volume maksimal kayak gitu. Jadi nggak terlalu sampai bikin kuping kita sakit. Menurut gue sih oke. Langsung aja kita lihat aplikasinya ya. Jadi ini aplikasinya. Ini kita nyalain dulu. Sini ya. Nih, kalau kita nyalain, dia akan kedengeran suara kayak gini nih. Jadi ketika baru dinyalain itu dia langsung ada notifikasi baterai ya. Jadi baterainya tinggal berapa persen itu ada notifikasinya. Ini kita nyalain Bluetoothnya dulu. Nah, ini masih 40% ya. Nah, ini udah connect. Jadi di sini tampilannya kayak gini ya, tampilan aplikasinya. Tuh. Sini ada untuk settingan. Nah, ini settingan. Kemudian dual connection-nya ini bisa diaktifin. Ini yang udah pernah terhubung ya. Kayak gini ini dual connection-nya bisa aktif. Kemudian update firmware, ada help and feedback, kemudian ada quick start guide. Nah, kita back dulu. Kemudian di sini ini ada untuk pengaturan noise cancelling itu ya. Ambient soundnya ini bisa noise cancellation, kemudian ada normal, kemudian transparansi mode. Kemudian ini bawahnya itu ada sound efeknya, ini defaultnya itu bass booster ya. Kayak gini, kita klik. Nah, ini defaultnya itu bass booster. Kemudian kita bisa custom equalizernya. Kita custom kayak gini. Nah, ini menurut gue sih kurang simple ya. Jadi dia untuk customnya itu nggak ada pengaturan ya, nggak ada pengaturan kayak kita mau milih model rock atau dangdut atau pop atau jazz kayak gitu ya. Jadi di sini kita benar-benar harus secara manual kayak gini loh ngatur-ngatur ini.
Jadi kita kalau yang orang awam nggak ngerti ya kurang simple lah intinya gitu ya. Dan defaultnya ini bass booster yang menurut gue udah oke lah untuk digunakan secara defaultnya. Nah kemudian gue akan kasih tahu juga cara untuk koneksi device ke dua device bersamaan ya. Jadi ini tuh prinsipnya dia gantian. Kalau misalkan kita udah menghubungkan atau udah mengkoneksikan dua HP atau dengan laptop gitu ya, misalkan satu handphone satu laptop dikonekin, itu cara kerjanya yang satu itu harus di pause dulu musiknya atau filmnya, itu harus di pause dulu aplikasinya. Misalkan kita nonton di laptop gitu ya, nonton film di laptop, kemudian kita mau mendengarkan musik di handphone, itu yang di laptop di pause dulu filmnya, baru yang di handphone di play, baru kita bisa mendengarkan musik bergantian. Tapi kalau kita mau nyetel film lagi, itu nggak bisa langsung kita play yang di laptop. Jadi yang di handphonenya ini kita pause dulu musiknya, baru kemudian yang di laptop kita play. Jadi kita harus gantian kayak gitu, nggak bisa otomatis ketika di play itu kedengaran suara dua-duanya, itu enggak. Jadi walaupun di play dua-duanya, misalkan di laptop di play film, di handphone di play musik, tetap yang kedengaran itu pasti hanya salah satunya aja. Ya udah ya, mungkin segitu aja reviewnya. Mohon maaf nggak bisa nunjukin hasil keluaran suaranya ya, karena telinga kita itu beda ya, mendengarkan langsung dari headphone ini atau misalkan dari headphone ini kita rekam suaranya kemudian kita dengerin, itu pasti akan beda hasilnya. Jadi daripada nanti kalian berpikir oh ini ternyata suaranya jelek, atau oh ternyata suaranya ini kurang ngebass atau gimana, itu mendingan kalian coba beli langsung aja deh. Harganya ini 500 ribuan dan menurut gue sangat worth it dibandingkan kalian sayang-sayang duit beli yang 200 ribuan atau mungkin yang 300 ribuan. Menurut gue lebih baik beli ini untuk kelas harga 500 ribuan. Suaranya udah lumayan oke. Dan gue pernah nyobain headphone gaming ya yang harganya 1 juta ke atas. Itu juga ini suaranya nggak kalah. Dan karena ini untuk semua fungsi ya, jadi bisa untuk musik, film, game juga bisa. Dan menurut gue sih oke-oke aja gitu. Ini untuk game juga oke-oke aja, nggak terlalu delay juga. Untuk delay misalkan kita antara video dengan suara, itu delaynya juga nggak parah banget walaupun kita pakai bluetooth. Kalau pakai kabel colokin di sini, ini lebih enak, sama sekali nggak ada delay kalau misalkan kita pakai kabel. Jadi menurut gue dengan harga 500 ribuan ini sangat worth it untuk dibeli buat kalian yang pecinta bass ya. Oke, sekian reviewnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa membantu buat kalian yang lagi cari headphone. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.